Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Valuta Asing dan Pasar Keuangan Internasional, mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Larasati Widyaningtyas MPD. Anggota kelompok kami adalah 1. Nova Suci Maufirah, 2. Muhammad Balian Arif, 3. Umi Farika, 4. Elvina Nurul Badiah, 5. Alfi Rahmatin Aulia, 6. Elma Reta Azizah, 7. Tiara Putri Legowo, dan 8. Safina Nurfatin. Pengertian valuta asing. Pasar valuta asing atau falas bisa didefinisikan sebagai mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan atau kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Contohnya seperti mata uang dolar dan termasuk valuta asing yang paling banyak digunakan saat ini. Valuta asing juga menjadi salah satu devisa negara dalam bentuk mata uang. Dalam dunia trading dikenal juga istilah pasar valuta asing sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Peserta valuta asing. Yang pertama, bank sentral. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, masyarakat atau perorangan. Yang keempat, bank umum. Yang kelima, broker atau dealer. Dan yang enam atau yang terakhir, pemerintah. Mata uang dunia. Amerika Serikat dengan mata uang dolar, kodenya USD. Arab Saudi dengan mata uang rial, kodenya SAR. Brunei Darussalam dengan mata uang dolar, kodenya BND. Brazil dengan mata uang real, kodenya BRL. Cina dengan mata uang yuan, kodenya RMB. Filipina dengan mata uang peso, kodenya PHP. India dengan mata uang rupiah, kodenya INR. Indonesia dengan mata uang rupiah, kodenya IDR. Irak dengan mata uang dinar, kodenya IQD. Irlandia dengan mata uang euro, kodenya EUR. Jepang dengan mata uang yen dengan kode JPY. Lalu yang terakhir ada Korea Selatan dengan mata uang won, kodenya KRW. Tujuan valuta asing. Yang pertama, untuk melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, untuk mempertahankan daya beli. Yang ketiga, untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Yang keempat, untuk mencari margin keuntungan. Yang kelima, untuk keperluan lindung nilai. Yang keenam, untuk kemudahan berbelanja di luar negeri. Yang ketujuh, untuk memperlancar kegiatan ekspor-impor. Dan yang kedelapan, untuk melakukan transaksi bisnis via internet. Jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama yaitu pasar spot atau tunai. Di pasar ini, mata uang diperjualbelikan secara langsung atau segera secara tunai atau paling lambat 2 hari kerja berikutnya. Yang kedua, pasar forward, yaitu terjadi apabila pembayaran dan penyerahan valuta asing ditentukan untuk dilakukan di masa 2 hari hingga beberapa bulan ke depan. Yang ketiga, pasar futur, yaitu hampir sama dengan pasar forward, yang merupakan kesepakatan memperdagangkan atau menukarkan valuta asing, di mana penyerahan valuta asing dilakukan di masa datang dalam jumlah tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, dan harga tertentu. Yang membedakan dengan pasar forward adalah di dalam jangka penyerahan yang lebih dari 1 tahun. Pasar option atau kontra opsi, yaitu dilakukan sesuai kontra opsi yang ditandatangani pembeli dan penjual. Opsi di mana pihak pembeli atau investor dapat membeli call option atau opsi beli maupun put option atau opsi jual. Yang kelima, pasar swap atau kontrak barter. Ini adalah kontrak kombinasi antara pembeli dan penjual untuk 2 mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai atau spot. Dan tunggal atau forward secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Tujuan transaksi swap adalah untuk melakukan lindung nilai. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Yang pertama, posisi balance of payment atau BOP. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, tingkat bunga. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan bank sentral. Kemudian yang kelima, ekspektasi masyarakat. Yang keenam, kondisi politik negara. Yang ketujuh, kondisi perekonomian internasional atau luar negeri.
Pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Dalam dunia keuangan, pasar keuangan ini meliputi yang pertama yaitu penjual saham dalam memperolehkan modal melalui pasar modal. Yang kedua, pengalihan atas resiko pada transaksi pasar derivatif, dan yang terakhir yaitu perdagangan internasional melalui pasar valuta asing. Selanjutnya yaitu pasar keuangan dapat berarti yang pertama suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan seperti misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Yang kedua yaitu pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Ada emiten, investor, dan lembaga penunjang seperti penjamin emisi atau underwriter, perantara perdagangan efek atau broker atau pialang, kemudian perdagangan efek atau dealer, wali amanat atau trustee, perusahaan surat berharga atau securities company, dan kantor administrasi efek. Pasar obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang, atau surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang atau bunganya. Di Indonesia sendiri, tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 hingga 10 tahun. Jadi obligasi termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Obligasi yang terdaftar dalam bursa efek seperti saham, suku, efek beragun aset, dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan. Keuntungan berinvestasi dalam obligasi. Yang pertama, walau potensi untung tidak sebesar saham, nyatanya obligasi lebih aman daripada saham. Yang kedua, mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Tingkat kupon atau nisbah lebih tinggi dari bunga Bank Indonesia atau BI Rate, jadi jelas sekali keuntungan surat utang adalah lebih besar daripada deposito. Yang ketiga, memperoleh capital gain atau keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi. Yang keempat, kupon obligasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Hal ini bisa membuat masyarakat lebih memilih berinvestasi lewat surat utang karena keuntungannya lebih maksimal. Jenis-jenis obligasi. Berdasarkan sisi penerbit, ada 3 jenis obligasi yang perlu diketahui. 1. Obligasi korporasi. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau BUMN dan perusahaan swasta. Yang kedua, obligasi pemerintah. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri, obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama Obligasi Negara Retail atau ORI yang pertama kali diterbitkan pada Agustus 2006. 3. Obligasi daerah. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Berdasarkan nominalnya, obligasi terbagi menjadi 2 jenis yang berbeda. 1. Obligasi konvensional. Merupakan obligasi atau surat utang negara dengan nominal yang sangat besar, yakni kurang lebih 1 miliar rupiah per slotnya. 2. Obligasi retail. Merupakan surat utang yang mempunyai nominal yang kecil, contohnya 1 juta rupiah. Pasar saham. Pasar saham adalah pasar di mana perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya.
dan investor dapat memperdagangkan kepemilikan sahamnya pada investor lain. Saham dikenal sebagai ekuitas karena menjadi bagian dari ekuitas atau modal yang memiliki hak kepemilikan dalam posisi perusahaan. Ketika investor membeli saham suatu perusahaan, maka perusahaan memiliki sebagian dari kepemilikan tersebut dan berhak menerima pembagian dari laba perusahaan. Pembagian laba untuk para pemegang saham disebut dividen. Saham dapat diperjualbelikan di antara investor atau pasar sekunder. Jika harga saham mengalami penurunan, investor akan menjual pada investor lain untuk mendapatkan keuntungan, karena apabila harga turun maka akan mengalami kerugian. Studi kasus valuta asing, yaitu pada kasus penukaran valuta asing rawan pencucian uang. Hasil analisisnya dapat kita ketahui bahwa penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing rawan pencucian uang. Karena itu, Gubernur Bank Indonesia atau BI harus menguatkan kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dengan mempersiapkan mutual evaluation FATF dalam rangka meningkatkan persepsi internasional serta menguatkan komunikasi koordinasi dengan TIPU. Strategi BI yang digunakan dalam mengatasi masalah ini yaitu asesmen efektivitas implementasi sesuai dengan FATF dan penguatan komunikasi koordinasi antara lain BI dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kritik dari artikel tersebut, menurut dari kelompok kami, valuta asing sangat berperan penting dalam dunia bisnis. Dengan begitu, antara pihak BI dengan PPATK harus memiliki komunikasi yang kuat agar dapat bekerja sama dengan baik mengenai penukaran valuta asing dan pembawaan valuta asing sehingga pencucian uang agar bisa diatasi dengan tepat. Sarannya, berdasarkan informasi tersebut, kelompok kami menyarankan bahwa pihak pemerintah harus memperketat pengawasan penukaran dan pembawaan valuta asing dengan cepat serta tepat agar tidak mudah terjadinya pencucian uang. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.